Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Masih mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Adapun tema khotbah pada saat ini, ya, Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10. Ini sesi yang ketiga. Sedangkan subtemanya alur dan jalur kegerakan kuda putih. Kita baca dulu Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Terima kasih. Ya. Jadi nanti yang melaksanakan gerakan kuda putih itu hierarki satu, kemudian hierarki satu itu jelas sakti sugih suci. Demikian juga GPA sakti sugih suci. Kemudian kita nanti akan didampingi oleh para jabat, ya, dari Alkitab, para nabi dan para rasul, dan juga para hamba-hamba Tuhan Pinunjul, ya, yang muncul selama 2000 tahun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang dimaksudkan dengan imamat rajani itu adalah goyim. Kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, jadi imamat rajani atau kalau dalam bahasa Jawanya ratu miras imam, ya, itu adalah goyim atau zaitun liar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang sudah saya katakan berkali-kali, mereka itu sudah ditakdirkan sebelum dunia dijadikan. Roma 8 ayat 29-30, ya, Ayub 38 ayat 7, Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4. Bapak yang kasih Tuhan sudah dipilih. Namun demikian, mereka baru diturunkan ke bumi pada akhir zaman. Karena pekerjaan Tuhan itu sesuai dengan Yesaya 46 ayat 1 dan seterusnya, itu akan dilaksanakan pada akhir zaman. Sekalipun itu sudah dirancangkan Tuhan sejak zaman purba. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Dan subtema kita, ya, yaitu alur. Alur itu jalan cerita atau rangkaian peristiwa. Ya, sedangkan jalur itu bagian dari jalan utama yang besar. Jadi jalan ceritanya seperti apa, kemudian jalan ceritanya seperti apa, kemudian jalan yang akan kita lalui. Jalan yang akan dilalui oleh kegerakan kuda putih. Bapak yang kasih Tuhan, kita nanti akan melihat bahwa semuanya itu sudah ditulis di dalam Alkitab kita, ya. Pertama-tama kita harus paham yang dimaksud dengan kegerakan kuda putih. Kita baca Roma pasal 11 ayat 11-14. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak.
Tapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu, kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Ya, ini kerinduannya Rasul Paulus. Dia menyatakan bahwa pelanggaran dan kekurangannya Yahudi atau Israel itu menjadi berkat untuk Goyim. Bapak Ibu kasih Tuhan, selama Goyim itu belum menerima secara nasional, maka kesempatan untuk zaitun liar diselamatkan itu masih terbuka. Nah, di sini Rasul Paulus cuma berharap dia bisa menyelamatkan beberapa orang. Itu merupakan satu kemuliaan di dalam pelayanannya. Nah, kalau kemudian kita hierarki ini dan GPA itu nanti Bapak Ibu kasih Tuhan melakukan kegerakan kuda putih, kemudian melakukan pemeteraian, tentu itu satu kemuliaan di atas kemuliaan. Ya, kita baca ayat 28 sampai 31 dari Roma 11 ini. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu, dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ya, jadi Yahudi atau Israel itu musuhnya Injil, memusuhi Injil. Tapi tentang pilihan tidak bisa diragukan karena nenek moyang, ya. Karena ketidaktaatan mereka, kita zaitun liar ini mendapatkan kemurahan. Nah, kita yang sudah mendapatkan kemurahan ini harus berkemurahan untuk penyelamatan Israel. Intinya itu seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita akan memahami alur kegerakan kuda putih, ya. Jalan ceritanya itu, kronologinya itu seperti apa, ya. Jadi alur kegerakan kuda putih itu yang pertama, Wahyu pasal 10 itu harus digenapi. Kemudian 7 huruf itu sudah memiliki ketaatan yang terukur sesuai dengan Wahyu pasal 10 ayat 3 dan 4. Mari dibaca. Wahyu 10 ayat 3 dan 4. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Terima kasih. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Alkitab kita, ya, kitab Wahyu pasal 10 ayat 3 dan 4 itu menyatakan bahwa 7 guru itu hanya taat kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada malaikat Sang Surya. Kemudian kita baca 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ya, jadi ketaatan itu ada, ya, ada kesempurnaannya. Jadi ada levelnya. Levelnya 0,1, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bapak Tuhan, ya, sampai 10. Kalau ketaatannya itu sudah sempurna, maka setiap kedurhakaan itu, ya, dihukum. Kedurhakaan itu apa? Ya, kedurhakaan itu antikris dan nabi palsu dengan segala pekerjaannya. Ya, jadi yang pertama-tama itu alur kegerakan kuda putih itu kitab Wahyu pasal 10 itu harus digenapi.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya. Kalau kita Wahyu pasal 10 itu tidak ada. Kemudian 7 guru itu mau ngapain? Mau taat pada siapa? Siapa yang memimpin? Ya. Sedangkan pemeterian itu kan malaikat yang keluar dari matahari terbit yang mengikuti 4 guru dari Indonesia. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, malaikat sang surya atau malaikat Garuda itu di bumi nanti itu 2 tahun. Ketika Wahyu pasal 10 digenapi, ya, dia akan berada di bumi itu selama 2 tahun. Kita baca Yohanes 4 ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ya, Lukas 10 ayat 35. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ya, jadi Tuhan Yesus itu tinggal di Samaria 2 hari. Ya, kemudian Tuhan Yesus membayar biaya untuk perawatan penginapan orang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko dibegal, ya. Para imam diam aja, kemudian Lewi juga diam. Ya, ditolong oleh orang Samaria. Ya. Karena orang Yahudi pada waktu itu, ya, menyebut Tuhan Yesus itu orang Samaria yang sedang sakit ingatan. Bapak yang kasih Tuhan. Dan justru yang menolong itu orang Samaria. Maksudnya ayat cerita ini untuk Jawa ngelehke Lewi dan imam-imam yang tidak peduli dengan sesamanya. Gak diberikan uang 2 dinar. 2 dinar itu upah untuk 2 hari. 2 hari itu 2 tahun menurut kitab bilangan. Kemudian yang ketiga, ya, 3 bulan kemudian setelah Wahyu 10 itu digenapi, maka mereka yang jatahnya turun kedua, ya, atau yang datang kedua kali, yang pertama itu malaikat sang surya, kemudian yang kedua, Bapak kasih Tuhan, ya, itu para nabi, para rasul, dan tokoh gereja yang pinunjul sepanjang zaman gereja 2000 tahun, yang masuk bilangan 1 miliar. Itu yang datang kedua, 3 bulan kemudian setelah Wahyu 10 digenapi. Kalau yang triliunan itu nanti akan datang, ya, yang ketiga. Jadi jalan ceritanya demikian. Yang ketiga itu 3 bulan kemudian, ya, yang kedua itu turun. Kemudian terjadi koordinasi, apa yang kasih Tuhan, ya, kemudian masuk Pentakosta akhir zaman. Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 12. Tidak usah dibaca, semuanya sudah hafal, nanti di rumah dengarkan dibaca, ya. Ketika mencapai urapan yang sempurna, terukur dengan angka 7, maka sudah menjadi bait Allah yang sempurna. Menjadi bait Roh Kudus. Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Ketika sudah masuk Wahyu pasal 5, Bapak yang kasih Tuhan, maka hierarki itu sudah tahu bahwa dirinya itu bukan miliknya lagi, tetapi milik dia yang membeli. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Kita ini sudah tahu bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Maka kita melaksanakan perintah Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan melalui Pentakosta. Akhir zaman pemahaman itu nanti akan muncul. Ketika Roh Kudus sudah bertahta, menjadikan hidup kita ini baitnya Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita baca khusus ayat yang ke-6 dari Wahyu pasal 5. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah tersembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, jadi
anak domba yang tersembelih itu punya tanduk 7. Ya, punya mata 7. Bapak yang kasih Tuhan, maksudnya apa? Kalau kita membaca kitab Daniel, tanduk itu bicara tentang raja. Ya, artinya huruf dan hierarki serta DPA dan semua yang turun, Bapak yang kasih Tuhan, yang masuk Pentakosta akhir zaman, mereka itu ya bagaikan raja-raja. Karena memang di dalam ayat 10 kan mereka itu ratu miras imam. Ya, mereka itu raja yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan raja di atas segala raja. Ya, sementara hierarki bahkan orang-orang yang dipenggal kepalanya itu juga akan memerintah bumi. Wahyu pasal 20 mengatakan demikian. Raja-raja itu artinya punya kuasa dari Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan, sedangkan bermata 7, ya itu tentunya yang pertama-tama itu punya mata batin atau poncondrio yang sudah efektif. Ya, poncondrionya itu sudah efektif, sudah berfungsi, ya bisa melihat alam dimensi 1 sampai dimensi 4, bisa melihat segala sesuatu dengan sempurna. Istilahnya begitu ya, kalau kita membaca ya dalam media sosial itu mata elang. Ya, mata elang itu yang pertama tuh artinya debt collector. Ya. Itu kalau melihat di kamus tuh ya memang seperti itu. Mata elang itu artinya debt collector, ya, atau matel, ya. Kemudian yang kedua, mata elang itu artinya mata yang tajam seperti mata elang, artinya memiliki penglihatan yang sangat tajam dan punya kewaspadaan yang sangat tinggi. Ya, nanti kalau sudah masuk Wahyu pasal 5, Pentakosta akhir zaman, Roh Kudus sudah memenuhi kita, poncondrio kita itu sudah terbuka. Kalau poncondrio itu sudah terbuka, jelas itu sakti, sugih, suci. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca Matius 10 ayat 25. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Makasih. Ya. Jadi, Bapak yang kasih Tuhan, pada waktu itu, ya, seorang murid itu menjadi sama seperti gurunya. Artinya apa? Bapak yang kasih Tuhan, Roma 8 ayat 29-30, Bapak yang kasih Tuhan. Maka kita yang punya karunia sulung roh, artinya rohnya itu pertama-tama dikenal Tuhan, pertama-tama diciptakan, kemudian dikenal, semaikan, kemudian yang tumbuhnya bagus sama Tuhan dikasih tanda. Kamu nanti lahirnya abad ke-20, itu ya. Bapak ini ngasih Tuhan. Maka kita tuh diberikan kemurahan, ya, untuk menjadi sama seperti gurunya. Artinya apa? Punya mata batin. Karena kan tadi dikatakan anak domba yang tersembelih itu, pada tubuh anak domba yang tersembelih itu ada 7 tanduk. Pada anak domba yang tersembelih itu ada 7 mata. Ada 7 roh. Itu para utusan. Bapak yang kasih Tuhan, berarti antara anak domba yang tersembelih dan para tokoh itu merupakan satu kesatuan. Bagaikan tubuh dan bagaikan kepala dan tubuh. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Itu maksud dari Wahyu 5 ayat yang ke-6. Dan mereka itu adalah utusan. Utusan itu ya 1, 7, 70, 490, kemudian GPA, dan semua nabi-nabi dan rasul-rasul dan para hamba Tuhan pinunjul sepanjang zaman gereja. Bapak yang kasih Tuhan, ya setelah Pentakosta akhir zaman, Bapak yang kasih Tuhan, imamat yang rajani atau ratu miras imam, mereka adalah hierarki sakti sugih suci. Mereka adalah GPA sakti sugih suci. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi mereka itu mentahbiskan diri dan ditahbiskan sebagai
budak rodi pembangunan tubuh Kristus. Dan sebagai tokoh anti fasilitas garis keras. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Sekalipun ratu, dia tuh imam, ya. Artinya bekerja full timer di dalam pembangunan tubuh Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Bersama-sama dengan yang turun yang kedua, ya, itu akan melakukan panen raya terakhir atas Goyim. Kita baca Wahyu 10 ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, dan kaum, dan bahasa, dan raja. Ya, jadi malaikat sang surya dan 7 guru, ya, itu harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, dan kaum, dan bahasa, dan raja. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi nanti raja-raja itu juga akan mendapatkan nubuat. Ya. Kemudian kita baca Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Malaikat yang terbang di tengah langit itu membawa Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua yang diam di bumi, orang-orang dari tiap-tiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Ya, kemudian saat itu juga diberitakan bahwa penghakimannya sudah tiba, bukan akan tiba, tetapi sudah tiba. Seiring dengan penginjilan terakhir, Bapak yang kasih Tuhan, maka penghakimannya sudah tiba. Oleh sebab itu muliakan Tuhan dan sembahlah Dia, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada saat-saat itu, ya, maka kita ini akan pergi-pergi, ya, ke beberapa tempat, ya, belum dikasih tahu, ya. Kita akan pergi-pergi, bukan ke barat, tapi ke tempat di mana ada raja, ada suku, kaum, bangsa, dan bahasa, ke tempat-tempat yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian yang keenam, ya, sekian bulan mengakhiri masa 2 tahun. Tidak tahu itu apa namanya, tahun ke-1, ya, atau tahun ke-2, bulan yang keberapa. Kalau mengakhiri tentunya yang bukan tahun ke-1, tahun ke-2, apa namanya, bulan apa begitu, ya. Mengakhiri masa 2 tahun, ya, malaikat sang surya atau malaikat Garuda ini, tim dari timur itu akan berangkat ke barat, ya, berangkat ke barat, yaitu ke Amerika Serikat sesuai dengan Zakaria pasal 6 ayat 6 dan 7. Kuda hitam atau sinim itu ke utara, kuda putih Indonesia, ya, hierarki Indonesia 60%. Kemudian juga GBA Sakti Suci itu akan ke barat. Barat itu Amerika Serikat. Kemudian kuda kelabu dari guru dari Amerika itu akan ke selatan, ya, sedangkan kuda merah itu guru Eropa keliling jagat, ya, mengambil damai sejahtera sehingga timbul peperangan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita baca Matius 24 ayat 23 sampai 27. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat,
Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Ya, jadi kedatangan anak manusia itu diberitakan ya oleh tim yang dari timur menuju ke barat. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya skema kitab Wahyu nanti akan jelas, ya menunjuk hari-hari terakhir kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Itu akan diberitakan oleh tim yang berangkat dari timur ke barat. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Jadi jangan mau disesatkan. Penyesat itu munculnya 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Kalau kitab Daniel pasal 11 ayat 32 dan seterusnya. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Kemudian pemeteraian yang ketujuh, pemeteraian Israel seluruhnya. Wahyu pasal 1, maksud saya Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 tidak usah dibaca ya. 144.000 Israel yang dimeterai. 144.000 itu angka simbolis atau angka figuratif. Ya. Itu menunjuk kepada angka Paskah. Ya, 400 tahun kali 360 hari setahunnya. Jadi 400 kali 360 itu ada 144.000. Ya, Israel pada waktu itu keluar dari Mesir dengan kekuatan Paskah. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Sedangkan Israel yang diselamatkan, ya, itu seluruhnya sesuai dengan Roma 11 ayat 26. Kita baca. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Terima kasih. Ya, jadi seluruh Israel itu akan diselamatkan. Karena dari Sion akan datang penebus. Dia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Zakaria pasal 12 ayat 10 sampai 14. Nanti Israel, Yahudi dari tiap-tiap suku kaum bangsa, ya maksudnya dari tiap-tiap suku dan bani, dari tiap-tiap keluarga, dituliskan dalam Zakaria 12 ayat 10 sampai 14, mereka itu akan meratapi. Ya, dia yang telah mereka tikam. Artinya mereka akan menyesal. Ya, kita baca saja. Zakaria pasal 12. Ayat 10 mulai. Ratapan atas dia yang tertikam. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Ya, pada intinya seluruh Israel, seluruh Yahudi nanti akan menyesal. Ya, tentang kasus yang sudah dibuat oleh nenek moyangnya, ya, 2000 tahun yang lalu ketika mereka itu membunuh Mesiasnya, membunuh firman yang menjadi daging, membunuh ya Mesias yang dijanjikan sejak kitab Kejadian. Ya, Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit bumi seisinya, dia adalah firman Allah, tetapi yang oleh karena harus menebus dosa umat manusia, dia harus menjadi darah dan daging 100%. Tetapi dia adalah Allah
100%. Dan yang kemudian ya dibunuh, disalibkan oleh orang Yahudi dengan memakai tangan orang-orang berdosa. Bapak yang kasih Tuhan, kan pada waktu itu para nenek moyang mereka itu kan bersumpah, biarlah darahnya ditanggungkan atas anak-anak kami. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Sehingga Israel itu menanggung darah pembunuhan atas Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nanti pada akhir zaman, Bapak yang kasih Tuhan, mereka itu akan bertobat. Semuanya akan bertobat. Yang tidak disebutkan sebagai tokoh-tokoh, tapi semuanya adalah orang Israel, orang Yahudi, akan bertobat, menangis dengan tangis, tatap tangis yang tiada taranya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Posisi Israel dalam tabernakel atau dalam kerajaan surga sebelumnya ya, dalam kapal, kemudian di dalam padang gurun pengungsian, kemudian di dalam langit baru dan bumi baru, itu adalah di ruang maha suci. Kita baca Yesaya 54 ayat yang ke-6. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Ya. Firman Allahmu. Kemudian Yesaya 62 ayat 4 sampai 5. Yesaya 62 ayat 4 sampai 5. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ya, kemudian Hosea pasal 2 ayat 19-20. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Ya, jadi Israel itu ya posisinya di ruang maha suci. Seluruh jumlah Israel, ya, saya membaca di media sosial tahun 2023, yaitu 9,9 juta jiwa. Tahun 2020, maksud saya tahun 2024, yaitu 9,9. Tahun 2025 itu diprediksi mencapai 10,10 juta. Nah itu semuanya itu mempelai. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi 144.000 itu menunjuk kepada angka figuratif atau syarat. Ya, syaratnya itu cuma satu, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan pengorbanannya. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, ya memang Israel itu akan mendapatkan posisi yang tertinggi. Ya, seperti singa. Ya. Nanti satu saat ya kita akan bahas. Jadi seluruh Israel itu adalah pengantin perempuan mempelai anak domba. Karena Tuhan itu berjanji bahwa mereka itu akan menjadi istrinya Tuhan selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, ya, setelah pemeteraian Israel, ya, pemeteraian Israel itu dilakukan di Amerika karena Timur Tengah terjadi peperangan yang semakin dahsyat. Kemudian mereka mengungsi ke Amerika, ya. Dan di sana dilakukan pemeteraian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Terjadinya sebelum meterai yang keempat. Kita tim dari Indonesia, ya,
berangkat dari timur ke barat sesuai dengan Matius 24 ayat 27 tadi, kita ini disambut oleh guru dari Amerika. Ya, saudara harus tahu antara malaikat Garuda, 7 guru, 70 penatua, dan 490 penghulu itu merupakan satu kesatuan. Ada koordinasi, Bapak kasih Tuhan, badan jiwa roh. Ya, kalau yang 3, Eropa, Sinim, Amerika, mereka selalu berkoordinasi secara fisik, secara badani. Ya, kadang di Nepal, kadang di Marajo. Tetapi kita yang dari Indonesia itu berkoordinasi dengan mereka itu secara, yang dari Indonesia itu secara jiwa roh, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi nanti kita pergi ke sana itu bukan jiwa roh, ya. Dari barat, dari timur ke barat itu bukan jiwa roh, tetapi ya badan kita ini, Bapak yang kasih Tuhan. Lah itu tuan rumahnya itu guru dari Amerika. Ya, itu kita sampai di sana, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian guru Amerika itu pergi ke selatan untuk membuka meterai yang keempat, itu adalah perang nuklir, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian meterai kelima itu roh di bawah mezbah, pembunuhan oleh antikris. Mereka itu adalah orang yang tertinggal di Indonesia. Ya, kalau untuk orang Indonesia, tetapi kalau yang negara-negara lainnya saya tidak bicara di sini, Bapak yang kasih Tuhan. Sementara yang akan berangkat dari timur ke barat itu, sudah saya sampaikan, mereka itu adalah ya akan menaiki pesawat jumbo jet yang tiap pesawatnya itu berkapasitas 600 orang. Sedangkan kita mendapatkan jatah 4. Berarti 600 kali 4. Bapak yang kasih Tuhan. Eropa dapat 1, Sinim dapat 1, ya. Kemudian Amerika juga dapat 1. Itu merupakan persembahan penatua dari selatan atau dari Australia. Bapak yang kasih Tuhan. Sudah saya sampaikan, yang menjadi sopirnya atau pilotnya itu malaikat. Nanti kita akan dengarkan. Kalau ini baru alur jalan ceritanya, nanti kita akan melihat jalur, ya, jalan yang dilewati. Ya, setelah pemeteraian Israel, ya, meterai keempat oleh guru Amerika, kemudian terjadi perang nuklir. Sementara bulu atau tombol nuklir itu yang memencet itu anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, ya, itu tertulis di dalam Yeskiel 39 ayat 1 sampai 4, kita baca. Dan engkau anak manusia, bernubuatlah melawan Gog, dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog Raja Agung, negeri Mesek dan Tubal. Dan aku akan menarik dan menuntut engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali, dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu jatuh, dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Ya, jadi aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu jatuh dan membuat panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Ya, Bapak yang ngasih Tuhan. Jadi yang memencet tombol itu Tuhan Yesus Kristus. Ya, sedangkan yang dipencet tombol nuklir mana itu nanti tahap-tahap berikutnya kita akan tahu. Bapak Ibu sering ngasih Tuhan. Kemudian yang ke-9, ya, meterai keempat itu perang nuklir. Sedangkan kalau Bogor ke-6 itu perang Harmagedon. Ya, meterai keempat itu perang nuklir. Bogor ke-6, ya, Wahyu pasal 16 itu perang Harmagedon.
Ya, jadi perang nuklir itu diakhiri dengan perang Harmagedon, Bogor ke-6. Ya, pada saat itu yang digunakan itu senjatanya, ya, senjata tradisional, batu dan kayu. Karena senjatanya sudah habis selama Meterai ke-4, bahkan selama Kuda Merah, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi perang nuklir itu Meterai ke-4, perang Harmagedon itu Bogor ke-6. Ya, nah Tuhan datang tuh antara Bogor ke-6 dan ke-7. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Meterai ke-5 menambah jumlah roh di bawah mezbah, korban bakaran, melalui antikris yang menyembelih orang-orang yang tertinggal, yang tidak ikut kegerakan kuda putih. Kita baca Wahyu pasal 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, ini orang yang tertinggal. Ya, orang yang mati syahid. Mereka tuh tidak mengasihi nyawanya. Yang penting bersaksi dan masuk surga. Kemudian ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, jadi kalau perempuan itu lari ke padang gurun, maka yang tertinggal itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya, keturunan atau benih perempuan yang lain. Mereka itu adalah orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan memegang kesaksian Yesus. Tetapi tidak sampai kepada menjadi mempelai. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Mereka itu diperangi oleh naga yang marah. Dalam wujudnya, Wahyu pasal 13 ayat, ya, Wahyu pasal 13 tentang antikris dan nabi palsu. Ya, di sana ada yang dibunuh, ada yang ditawan. Dibunuh itu artinya mereka menyerahkan nyawanya ya untuk dibunuh, selamat. Tapi kalau yang ditawan itu mereka menerima ya angka 666 dan menyembah antikris dan patungnya. Kemudian mereka dihidupi barang saat, tetapi mereka masuk neraka. Bapak kasih Tuhan. Ya, jadi nasibnya hanya ada dua. Ya, kalau tertinggal, ya mereka boleh saja daftar. Bapak kasih Tuhan. Seperti dulu kita pernah disampaikan pengajaran Wahyu pasal 11 ayat 1-2, ya, boleh semuanya mendaftar. Tapi yang tidak terukur, Bapak yang kasih Tuhan, itu nanti Tuhan yang bikin gara-gara dia tidak bisa ikut dengan satu dan lain hal. Kalau akhir zaman ya katakan sekarang lebih jelas, mereka tuh cuma bisa berjalan seperjalanan Sabat, cuma bisa bergerak sejauh ya 900 meter atau 2000 hasta. Jadi tidak bisa dia ikut dari barat, dari timur ke barat. Itu kan sekian ribu kilometer. Dia bisanya cuma seperjalanan Sabat. Bapak kasih Tuhan. Artinya apa? Ya bisa kena masalah, bisa kena pandemi, atau bisa hal-hal yang lebih dahsyat dari COVID-19, atau lain-lain hal. Pendek kata, Tuhan nanti yang akan membuat jalannya itu tertutup. Daftar boleh, tapi tidak bisa ikut. Kecuali 2.400 dari Indonesia. Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, hari-hari ini itu saatnya kita tuh meratap, saatnya kita tuh merintih, saatnya kita tuh bergumul ya melalui PM yang Tuhan tetapkan supaya kita ini mempercepat Wahyu pasal 10 dengan tidak ada penundaan lagi. Kemudian kita juga mempersiapkan Pentakosta akhir zaman. Kita berjuang supaya nama-nama kita itu tidak di-reject. Ya.
tetapi dipermanenkan di dalam hierarki ataupun di dalam GPA, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian tentang gereja dan GPFC itu sudah dalam urusannya Tuhan. Itu yang kita pergumulkan melalui PM ini, Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudara jangan wigah-wigih atau menganggap PM itu sebagai suatu musuh. Ya, sebagai suatu musuh yang saudara menghindarinya, Bapak yang kasih Tuhan. Dianggap sebagai sesuatu tulah, dianggap sebagai sesuatu yang patut dihindari bagaikan orang kusta begitu. Sehingga saudara itu begitu amit-amit dengan PM. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Saudara perhatikan, ya. Saya sebagai yang menyampaikan pengajaran kitab Wahyu di tempat ini, ya. Saya tidak mau saudara-saudara tertanggung atas saya. Saya sudah sampaikan setiap saat. Saudara jangan menganggap PM itu sebagai musuh, sebagai wabah, sebagai tulah, atau sebagai sakit kusta yang perlu dihindari. Bukan. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Perjalanan saudara di dalam PM itu diatur, difoto, ya, direkam oleh para malaikat. Sedangkan bagaimana saudara duduk dan melaksanakan PM itu pun ada dalam bukunya Tuhan yang ditulis para malaikat. Sebab itu saudara perhatikan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semuanya saudara perhatikan, ya. Karena itu tempatnya kita melakukan ratapan, ya, ratapan supaya Wahyu 10 secepatnya digenapi, tidak ditunda-tunda lagi, supaya kita masuk Pentakosta akhir zaman, supaya nama kita tidak di-reject, tidak dibuang, Bapak yang kasih Tuhan, oleh Tuhan, ya. Kemudian, ya, setelah materai yang kelima, ya, pembunuhan atas para martir, menggenapkan jumlah yang sudah ada roh di bawah mezbah. Kemudian materai yang keenam. Materai yang keenam itu nanti akan buka oleh anak domba. Kemudian hidungnya, ya, dilantunkan oleh guru ketiga dari Indonesia. Itu tertulis di dalam Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17. Pada saat itu elit global masuk bunker, orang pilihan masuk kapal, ya. Matius 24 ayat 31. Pada saat materai ke-6, ya, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kemudian matahari menjadi hitam kelam. Kemudian bulan menjadi merah darah seluruhnya, ya. Langit menyusut seperti gulungan kitab zaman dulu itu merupakan, ya, sesuatu yang digulung. Nah, langit itu seperti gulungan kitab yang digulung. Kalau tadinya terbuka, nah, langit itu, ya, digulung, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian gunung-gunung dan pulau-pulau bergeser dari tempatnya. Kalau Yesaya pasal, ya, bintang-bintang berjatuhan, ya, itu asteroid, meteor, ya, dan yang lain-lainnya, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian Yesaya 24 ayat 18 itu mengatakan, ya, terjadi likuifaksi, bukan yang kecil tetapi yang besar, sehingga banyak orang ditelan masuk ke dalam perangkap, ya. Tingkap-tingkap langit dibuka. Tentunya tempayan-tempayan air yang ada di langit itu tumpah. Bapak yang kasih Tuhan, terjadi hujan seperti pada zamannya Nabi Nuh, ya. Kemudian dasar-dasar bumi atau yang biasa disebut sebagai lempeng-lempeng bumi itu bergoncang dahsyat. Bapak yang kasih Tuhan. Itu Wahyu pasal 6. Ya. Kita sudah di barat, ya. Kita menyaksikan bagaimana umat Tuhan, ya, itu disembelih, dibunuh, disiksa. Mereka harus membayar dengan darahnya sendiri, karena selama ini dia menginjak-injak darah Kristus. Seperti yang ditulis dalam suratan Ibrani itu. Selama ini menginjak-injak darah Kristus. Menyalibkan anak Allah untuk yang kedua kali dengan kejahatannya. Sehingga untuk masuk surga dia harus membayar dengan darahnya sendiri. Itu pun kalau dia imannya kuat.
disembelih, disiksa seperti siksaan ya yang terjadi selama 1260 hari yang dilakukan oleh perempuan Sundal Babel, Wahyu pasal 17 ayat 1 dan seterusnya. Siksaan inkuisisi, Bapak kasih Tuhan. Harus membayar dengan darahnya sendiri. Jadi orang menghina Tuhan Yesus, orang mengolok Tuhan Yesus, orang berbicara seenaknya sendiri kepada hamba-hamba Tuhan, orang berbicara seenaknya sendiri kepada hierarki, itu harus ditanggung. Bapak yang kasih Tuhan, itulah sebabnya P4 itu diadakan. Dan Tuhan melalui hambanya mengatakan P4 itu masih berlangsung terus. Kita harus bahasa Jawanya metani. Metani itu mencari kutu di rambut itu kan harus teliti. Ya. Untuk apa namanya? Metani dosa-dosa kita. Mungkin saudara tidak melakukan dosa-dosa kecil, tapi dosa besar. Menginjak-injak darah anak domba. Ya, mensalibkan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Saudara baca itu Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 10. Bapak yang kasih Tuhan. Itu nanti semuanya harus dibayar. Bapak yang kasih Tuhan. Harus dibayar. Ya. Nah, itu nanti mereka tuh membayar harga dalam pada saat meterai kelima dibuka. Itu pun kalau mendapatkan kasih karunia, kalau mendapatkan kemurahan, kalau tidak, memang dasar fasik sejak dari lahir, fasik sejak dari kandungan. Bapak yang kasih Tuhan. Maka dia juga berlaku fasik terhadap perjanjian. Dia nanti akan dibujuk sampai murtad. Daniel 11 ayat 32. Tolong dibacakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, peristiwa ini itu dinubuatkan oleh Daniel itu untuk kasus ya pada zaman setelahnya Daniel ya Bapak Ibu masukkan dengan Epifanes itu pada zamannya Makabe ya pada zaman Hasmonean mana bait Allah itu kotorin ya dipersembahkan babi kemudian di sana dipasang patung Zeus atau Jupiter Bapak yang kasih Tuhan orang yang menyembah patung tersebut dihidupi tetapi yang tidak mau Bapak yang kasih Tuhan dibunuh. Orang yang memang fasik terhadap perjanjian, ya itu akan dibunuh sampai dibujuk sampai murtad. Bapak yang kasih Tuhan, itu nanti juga terjadi. Tuhan katakan seperti yang dinubuatkan Daniel itu nanti akan terjadi lagi. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi langkah laku hidup kita itu harus kita cermati. Kita mau ngomong itu sebelum ngomong itu dipikir sih. Oh, iki nek ngomong kaya ngene iki terkena Mazmur pasal sekian. Nek meh ngomong ngene iki terkena Ayub pasal sekian. Nek meh ngomong asal jeplak kaya ngene iki terkena Matius 12 ayat 36. Jadi mau ngomong itu dipikir dulu. Itulah sebabnya Raja Daud dan Salomo itu berdoa supaya mulutnya tuh dikasih penunggu. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau zaman sekarang bukan mulut, tangan. Ya, karena dengan media sosial itu Bapak yang kasih Tuhan lebih aktif tangan daripada mulut. Bapak yang kasih Tuhan. Jangan asal sudah pasang statusmu itu bersifat kekal. Ya, bersifat kekal. Bisa dibuka kapan saja, bahkan sampai kepada pusatnya. Media sosial namanya bermacam-macam itu. Bapak yang kasih Tuhan. Dan semuanya itu nanti akan menjadi sebab kita ini mendapatkan pahala atau kita ini mendapatkan murka. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi semuanya itu akan diperhitungkan. Sebab itu kita harus hati-hati dengan hidup kita.
Kita ini ada yang membuat, ya ada yang menciptakan. Dan kita harus bertanggung jawab kepada Dia, Bapak yang kasih Tuhan. Semuanya memang nanti akan diselamatkan sesuai dengan Filipi pasal 2 ayat 10-11. Tetapi tentang tempat, ya itu nanti akan ditetapkan sesuai dengan perbuatan kita, baik atau jahat. Kalau perbuatannya jahat, ya ditaruh di halaman, diinjak-injak oleh orang yang triliunan yang datang itu. Tapi dia menyeru, Yesus tolong, kami kasih Tuhan. Kemudian terucap mati, ya seperti apa namanya pejabat kerajaan yang tidak percaya kepada perbuatannya Elisa tentang panen yang akan terjadi, Bapak Tuhan. Ya berjaga di pintu gerbang, terinjek-injek sama orang-orang yang lari rebutan, ya rampasan perang, Bapak yang kasih Tuhan. Itu tadi ya tentang alur dari kegerakan kuda putih. Saya sampaikan sampai materai yang ke-6. Kalau materai ke-7 itu nanti Wahyu pasal 8 ayat 1 itu akan terlaksana di kapal. Ya. Dan dari sana apa namanya? Apa ya? Itu dilemparkan ke bumi. Ya. Itu bertepatan dengan terjadinya polsik. Ketika bumi itu bergoncang-goncang, bergulung-gulung, kemudian remuk. Nah, kita sembunyi di bait Allah, kita sembunyi di kapal. Berdoa untuk jangka waktu setengah jam. Menurut Wahyu pasal 8 ayat 1. Tapi nanti aplikasinya ya kita tunggu. Kemudian sekarang kita akan melihat, kalau tadi alur jalan ceritanya kegerakan kuda putih, sekarang ini jalur kegerakan kuda putih. Jalan yang dilewati kegerakan kuda putih. Bapak itu yang kasih Tuhan, kegerakan 4 kuda yang dinubuatkan dalam Zakaria pasal 1 ayat 6 dan 7 itu digenapkan dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Ya, yang dilaksanakan oleh hierarki Sakti Suke Suci dan GPA, ya, yang merupakan tokoh-tokoh 1, 7, 70, 490. Bapak yang kasih Tuhan, ya, yang dilahirkan oleh pengajaran kitab Wahyu yang diwahyukan kepada hambanya Paulus Tribrata BR pada Jumat Wage 13 November tahun 1987. Maka Bapak yang kasih Tuhan, sejak tahun 1987 sampai tahun 2014, ya, bahkan sampai saat Wahyu pasal 10 nanti digenapi, hierarki Sakti Suke Suci, GPA Sakti Suke Suci, mereka adalah para imamat rajani atau ratu ngiras imam, para pengusung tabut perjanjian. Jadi hierarki Sakti Suke Suci, ya, GPA Sakti Suke Suci atau 1770 490 itu merupakan imamat rajani yang bertugas mengusung tabut perjanjian. Ya. Mereka adalah tim yang penuh Roh Kudus, Sakti Mondroguno, ya, Sabdo Ratu dan Kena ing Wali. Mereka itu dikatakan ilatnya, ya, ilat gening. Ilat gening. Artinya apa? Ucapannya itu mengandung kuasa. Kuasa untuk mengampuni, kuasa untuk tidak mengampuni. Kalau istilah pengajaran hikmat marifat, ya, mengandung kuasa, ya, panatas atau pamungkas. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Sabdo Ratu, karena memang Ratu ngiras imam, ya. Omongannya itu tidak bisa dibantah, harus dilaksanakan, ya. Itu nih, ya, itu geni, ilat geni, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Yang mengusik dengan jahat, itu pasti dihukum. Mazmur 105 ayat 13 sampai 15.
dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ya, pada saat kita tuh mengembara dari satu bangsa ke bangsa, dari satu negeri ke negeri, dari satu kerajaan ke kerajaan, maka posisi mereka itu adalah ratu ngiras imam. Karena sudah melewati Pentakosta akhir zaman, sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bahkan 7 tanduk, 7 mata, 7 roh Allah. Bapak yang kasih Tuhan, posisi kita ya sudah seperti itu ibaratnya. Diurapi dengan angka 7. Maka barang siapa yang mengusik dengan jahat, ya tentunya dihukum oleh Tuhan, dihukum Roh Kudus. Apa yang kasih Tuhan? Kita baca Bilangan pasal 23. Ayat 6 sampai 12. Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ, di samping korban bakarannya, bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah, kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka dari bukit-bukit. Aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub? Dan siapakah yang membilang gondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau. Tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Tapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas, supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Ya, jadi kalau seseorang itu diberkati oleh Tuhan, maka sekalipun ya Balak itu mengasih upah kepada Bileam untuk mengutuki Bapak yang kasih Tuhan, saudara tidak usah takut. Ya, karena nanti yang ditaruh di mulutnya Bileam itu berkat. Yang diberkati Tuhan itu tidak bisa dikutuk manusia. Bapak yang kasih Tuhan. Nah ini namanya kan, tem itu kan sakti Mandraguna. Barang siapa menyerapah, mengutuk, ya, mengatakan kata-kata yang jahat, Bapak yang kasih Tuhan, itu nanti akan kembali kepada dirinya sendiri. Si pengutuk tersebut. Oleh sebab itu, biarlah kita masuk ke dalam barisan yang diberkati Tuhan ini. Bapak yang kasih Tuhan. Bileam itu nabi. Ya, tapi nabi-nabi yang tidak bagus. Dia punya anak. Ya, yang disebutkan dalam suratan Timotius namanya Jannes dan Jambres. Itu menjadi ahli sihirnya Mesir. Nah demikian juga Bileam ini tukang sihir. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Tetapi untuk Israel, ya kutuknya itu tidak berlaku. Ketika dia ditegur sama yang mengupah. Bagaimana mungkin aku mengutuk orang yang diberkati Tuhan? Apa yang ditaruh Tuhan pada mulutku itu yang aku ucapkan. Bapak yang kasih Tuhan. Kita bisa baca itu banyak sekali ayatnya ya. Jadi tem ya pengusung tabut perjanjian ya 1774 atau 90 kalau Zakaria itu nubuat, tetapi kitab Wahyu itu kegenapannya. Para pengusung kitab Wahyu, pengusung tabut perjanjian itu ya orang-orang yang sakti Mandraguna.
idune idu geni, ilate ilat geni. Bapak yang kasih Tuhan, sabdo ratu, miras imam. Ya, jadi tidak bisa diremehkan. Sekalipun kondisi kita sekarang masih acak-acak, ya, enteng di hadapan manusia, tapi beda di hadapan Tuhan. Jadi perjalanan 4 kuda itu adalah perjalanan 4 kuda karena yang 4 dari Indonesia kan ikut kuda putih, ya, ikut Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Ya. Perjalanan 4 kuda itu adalah perjalanan tabut perjanjian dan itu ada aturannya yang ketat, ya, baik untuk imam-imam itu sendiri maupun untuk khalayak ramai ataupun umat. Jadi perjalanan tabut itu ada aturannya. Bapak kasih Tuhan. Kita baca bilangan pasal yang keempat. Ayat 4 sampai 15. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anak yang masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan selai kain yang seluruhnya ungu tua. Langsung ayat 15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Ya, Kehat itu anaknya Lewi. Ya, anaknya Lewi itu ada 3. Gerson, Kehat, Merari. Ya, sedangkan Kehat itu dipilih untuk mengangkut, ya, barang-barang kudus atau barang-barang kudus, ya. Harun dan anak-anaknya ini untuk tabut perjanjian, ya. Harun dan anak-anaknya menurunkan pintu tirai. Kemudian pintu tirai itu ditutupkan kepada tabut perjanjian, ya. Pintu tirai itu ditutupkan pada tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian itu ketika jadi pintu ya kita lewat situ. Ketika mau berangkat ataupun ketika tiba itu ditutup sama pintu tirai, ya. Setelah ditutup pintu tirai, maka tabut perjanjian itu ditutup lagi dengan kulit lumba-lumba. Bapak kasih Tuhan. Kemudian ditutup lagi dengan kain ungu tua atau biru muda, ya. Kemudian dipasang kayu-kayu pengusung, ya. Kemudian yang mengangkat itu Bani Kehat. Bani Kehat itu setelah tertutup rapat semuanya, baru boleh masuk. Sedangkan yang diangkat Bani Kehat yang ditutup itu, ya, tabut perjanjian, kemudian meja roti sajian, pelita emas, mesbah dupa, dan mesbah korban bakaran. Setelah semuanya itu tertutup, baru Bani Kehat itu masuk untuk mengangkat. Nah, sedangkan kalau Bani Gerson, ya, itu mengangkat serba tenda dan tudung-tudung. Itu nanti setelah pentahbisan mereka mendapatkan kereta untuk mengangkat. Ya. Kemudian kalau Bani Merari itu mengangkat serba papan, kayu lintang, seluruh perlengkapannya. Itu mendapatkan 2 kereta untuk mengangkat karena barangnya banyak berkakrah, ya. Sedangkan Bani Kehat tidak mendapatkan kereta karena yang diangkut mereka itu haruslah dipikul. Itu aturan. Bapak kasih Tuhan. Kemudian ya setelah semuanya terbungkus rapi dan diatur sesuai dengan yang mengangkut Kehat, Gerson, Merari, maka mereka itu berdoa. Kita baca Bilangan 10. Ayat 33 sampai 36. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa,
Bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak, dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapan. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Ya, jadi pada waktu tabut perjanjian itu berangkat, maka Musa memohon doa. Doanya demikian. Ya, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak, dan orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Nah, ketika tabut itu sudah sampai, maka hadirat Tuhan diundang kembali. Tadinya kan hadirat Tuhan dalam wujud tiang awan dan tiang api. Ketika berhenti, maka Tuhan itu ada di atas tutupan gafirat. Kitab Keluaran mengatakan demikian. Kemudian kita baca Ulangan 10, ayat 8 dan 9. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Ya, jadi Ratu Miras Imam itu pusakanya Tuhan. Ya, mereka itu bertugas mengangkat tabut perjanjian. Kemudian kita baca Yosua pasal 3. Ayat 3 sampai 4. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya, jadi perjalanan tabut itu melalui jalan yang belum pernah ditempuh. Bapak yang kasih Tuhan, ya itu aturan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Dan Yosua sampaikan kepada orang Israel. Ya. Kemudian kita baca Keluaran pasal 12. Ayat 17 sampai 22. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga, aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah satu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi di dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Paskah itu merupakan sesuatu yang wajib ada dalam tim hierarki. Artinya menghargai korban Kristus itu setinggi-tingginya. Dan dengan itulah Bapak yang kasih Tuhan, Israel itu diselamatkan. Bapak yang kasih Tuhan. Dan setelah Paskah itu terjadi, maka Tuhan itu punya cara tersendiri untuk memimpin
umat Israel. Yang itu nanti akan digunakan menjadi caranya Tuhan memimpin kegerakan kitab Wahyu atau jalur kegerakan kuda putih. Ya, kita baca Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya, jadi mereka tuh dipimpin melalui jalan yang tidak pernah dilewati oleh orang. Kita baca Yeremia pasal 2 ayat yang ke-6. Kita langsung ke ayat 6. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Ya, jadi waktu Israel itu keluar dari Mesir, perjalanan mereka tuh tidak melalui jalan umum yang biasa dilewati orang. Tetapi, ya, di tanah yang tidak dilintasi orang, tidak dilewati orang, dan yang tidak didiami manusia. Di situ tidak ada rumah, tidak ada manusia selain orang Israel. Bapak yang kasih Tuhan, itu perjalanan tabut dan orang Israel itu seperti itu. Ya, kemudian kita baca Yesaya 41. Ayat 1 mulai. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya. Dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ya, ini perjalanan tim dari timur. The man from the east. Bapak yang kasih Tuhan. Dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, bahkan menaklukkan raja-raja. Bukan ditaklukkan dalam artian yang negatif, tetapi dalam artian yang positif. Mereka itu dimenangkan untuk masuk surga. Terus ayat 3. Ia mengejar mereka dengan selamat, ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Ya, jadi perjalanan atau jalur kegerakan kuda putih itu seperti Keluaran 13 tadi, tidak lewat jalan yang dilewati orang. Seperti Yeremia pasal 2 ayat yang ke-6, melalui jalan yang tidak dilintasi orang dan tidak didiami orang. Di sini dikatakan, ya, melalui jalan yang belum pernah diinjak oleh kakinya. Terus, ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Jadi yang memimpin jalur perjalanan pergerakan kuda putih itu Tuhan sendiri. Dan Tuhan tidak membawa mereka untuk berjalan, ya,
apa namanya istilahnya orang sekarang itu belusuan, tengah-tengah umat, tengah-tengah orang banyak. Karena tabut perjanjian itu sangat sakral, maha kudus. Bapak yang kasih Tuhan, perjalanan itu perjalanan maha kudus, perjalanannya pengantin perempuan mempelai anak domba. Ya, itu melalui jalan yang tidak dilintasi orang, melalui jalan yang belum pernah diinjak oleh kakinya. Tuhan sendiri yang memimpin. Kita baca ya. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 ayat 19 sampai 20. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, pada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Ya, terima kasih. Ya, ketika Daud itu mengusung, ya, mengiringi orang yang mengusung tabut perjanjian, maka dia itu melakukan suatu pujian, bahkan tarian, bahkan melompat-lompat. Tetapi di hadapan istrinya, yaitu Mikal, yang adalah anaknya Raja Saul, itu dianggap sesuatu yang hina, dianggap sesuatu yang ecek-ecek, dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna. Raja kok menghinakan diri seperti itu. Nah, akibatnya apa? Ya, katakan Mikal itu sampai hari matinya dia tidak punya keturunan. Mandul, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, jadi para pengiring tabut itu hierarki tubuh Kristus, ya, itu adalah suatu tim yang punya jalur tersendiri, yang punya jalan tersendiri, tidak dilintasi orang, tidak didiami orang. Bapak kasih Tuhan, dan jumlahnya itu sangat kecil, sangat sedikit. Saya dijelaskan ya. Nanti pesawat jumbo jet yang menjadi jatahnya Indonesia 4 ya, yang mengangkut 2.400 orang, itu yang menjadi pilotnya itu malaikat ya. Nanti bandaranya itu ada di Mentak, GBFC. Bapak kasih Tuhan. Dari sana nanti terbang ke barat. Ya. Tidak melalui jalur atau tempat-tempat di mana banyak orang. Tetapi melalui jalur yang belum pernah diinjak kakinya, belum pernah dilewati. Ya. Seperti Keluaran 13, seperti Yeremia 2 ayat 6. Seperti Yesaya 41. Ya, tadi Bapak kasih Tuhan. Karena apa? Kalau orang itu sampai nyawiyah, sampai menghujat, Bapak kasih Tuhan. Orang yang diurapi, kalau kita masuk Pentakosta Raya, ya, maka orang itu akan kena basa Jawa ini kualat. Sementara Israel yang berbondong-bondong di padang gurun itu, ya, Raja Moab memerintahkan Bileam untuk mengutuk, nggak bisa dikutuk, Bapak kasih Tuhan, nggak bisa dikutuk. Kalau kita sudah masuk Pentakosta Raya, Pentakosta akhir zaman, pasal 5 ayat 6 itu, Bapak kasih Tuhan, kita nggak bisa dikutuk. Karena kita ini diberkati Tuhan, karena kita ini ratu ngiras imam, Bapak kasih Tuhan. Sudah bayangkan, itu satu posisi tertinggi di antara yang tertinggi. Ya.
1 miliar, sedangkan pergerakan dari timur ke barat itu cuma 2.400 orang direbut, ya. Orang yang ada di Indonesia ini berapa ratus juta, 200 juta lebih. Ya selebihnya itu nanti, ya ada yang kena nuklir, materai keempat, ada yang menjadi roh di bawah mezbah, ada yang cuma bisa seperjalanan sabat, Bapak yang kasih Tuhan, ada yang dibujuk sampai murtad. Nah itu ditentukan. Waktunya itu sudah sangat dekat sekali, Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu kalau saya ini, bahasa Jawa ini goplak gaplok, ya terus ngomong dan ngomong, ya. Karena akhir zaman itu begitu dasar. Kalau PM saya suruhan maksum ngampiri ke tempat saudara, ya itu karena saudara itu tinggal di pastori. Jangan sampai saudara nanti daftar, ternyata saudara kena wabah akhir zaman. Saya katakan jangan anggap PM itu sebagai musuh. Jangan anggap PM itu sebagai tulah yang harus dihindari. Jangan anggap PM itu sebagai penyakit kusta yang sudah harus menyingkir jauh-jauh. Itu cara untuk kita tuh terlibat di dalam acaranya Tuhan pada akhir zaman. Sudah perhatikan. Saudara yang tinggal di rumah, ya, yang melakukan PM di rumah, lakukan dengan tekun dan setia. Yang tinggal di pastori, lakukan dengan tekun dan setia. Bayar harga. Bapak yang Tuhan. Kita orang pastor itu hampir 3 bulan lebih, tidak bisa kemana-mana. Mergone apa? Pas sembahyang ngantuk. Ya, mau pergi-pergi nanti kepeteng hujan. Ya, tidak bisa istirahat barang sebentar. Jam 12:30 alarmnya sudah dinyalakan, ya. Nah, sampai saudara sembahyang PM jam 1, jam 1:30 alarmnya baru disetel. Ayo rapas. Kita mintanya tepat waktu itu, tidak ada penundaan, dipercepat. Tapi PM-nya ditunda dan tidak dipercepat. Urian itu namanya. Kan kita berdoa semua dipercepat. Tidak ada penundaan. Jangan ditunda-tunda lagi. Kok galak? Ya. Tapi saudara datangnya tidak cepat-cepat dan ditunda-tunda. Bahkan orang teko. Aku kan orang teko kok. Saya memang tidak datang kok. Sama Tuhan kok kayak gitu. Bapak Imas Tuhan. Jangan sampai nanti kita daftar. Tapi saudara cuma bisa jalan 2000 hasta. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita pujikan. Saya firman